Yang menjadi unik ini karena karakter Juminten ini kan sebenarnya dia pengen menceritakan sesuatu, apa yang dia lihat. Tapi dia sendiri bisu. Aku udah ngebayangin, tapi karena aku mau coba aja gitu. Kayak, emang beneran serem gak sih? Terus pas aku coba, ternyata nggak serem. Jadi aku suka main film horor. Pembedanya adalah jagonya perempuan, bos. Oke guys, Danang Sundoro balik lagi di Pro3 Siniar, podcast kesayangan Anda yang pasti. Kalau kemarin kita ngobrolin tentang olahraga, masih suasana Piala Dunia, masih sempat juga obrolin tentang yang horor-horor. Nah kali ini menemani libur sekolah ya pasti libur sekolah, kita punya lagi nih satu film cerita yang sangat amat menarik sekali. Gue boros ya kalimatnya ya bro. Udah Danang Sundoro, coba memperkenalkan diri, silakan. Yang paling di pojok sana kayak komentator sepak bola dong. Okay. Hai. Halo. Coba yang mana? Pilih kameranya mana kameranya? Okay. Saya Dimas Aditya, berperan sebagai Manto di film Juminten Edan. And kakak cantik. Halo, aku Syafian. Aku berperan sebagai Saskia. Halo, saya Meisha Amira, berperan sebagai Juminten. Baik. Juminten guys, yang gue tau tuh Juminten tuh konotasinya perempuan cantik ya enggak, terus agak ndeso ya Mas Dimas ya, bener gak sih? Ya betul. Bener ya, bener. Gue waktu zaman sekolah Mas, ya. Sama mungkin levelnya. Ya. Terus Jawa. Ya, kan? Gue mau ngomong pembantu kasar gak sih ngomongnya? Nggak, artinya ini konsepannya horor. Pertanyaannya sederhana, kenapa yang image tadi Jawa, perempuan, cantik, ini kok bisa jadi horor? Monggo, Mbak Meisha. Jadi aku ceritain dulu, jadi Juminten itu punya keterbatasan, dia itu tunawicara. Nah, dan kan beda guys. Tunawicara dan juga tunarungu, tapi kan sedikit tidak bisa mendengar. Nah, dia itu gadis desa yang emang benar gadis desa dari Jowo, terus punya background keluarga yang sederhana, tapi kayak kakeknya itu emang ada, kita bilangnya kayak dukun atau pesugihan, suka bikin pesugihan. Nah, jadinya Juminten sering dikucilkan sama warga sekitar karena background dari keluarganya tersebut. Sampai akhirnya dia ketemu sama Manto dan sang suami tercinta. Ya, ternyata keluarganya Manto dan keluarga Juminten itu punya konflik. Mereka ada affair. Oke. Yang akhirnya sebenarnya itu twist sih. Iya. Itu sebenarnya Kenapa? Bukan apa ya, kayak konflik gitu ya, Maaf. Oh, nggak boleh. Menarik. Aduh, ini. Meisha. Itu kan twist ya. Iya, ada konflik. Aduh. Oke. And then saya suka senyumnya ini nih, Mas Manto ini, Mas Manto. Coba Bapak Dimas yang terhormat bisa, menggerutkan. Oke, sebenarnya ini ceritanya, simpelnya tentang sepasang kekasih yang tidak disetujui oleh keluarganya. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari kampung karena keluarganya Juminten ini ibaratnya udah dikucilkan lah di kampung. Jadi Manto dan Juminten memperjuangkan cintanya karena tidak setujui. Akhirnya mereka balik lagi ke kampung karena dengar kabar ibunya Manto ini sakit keras. Akhirnya mereka kembali lagi, ketemu sama ibunya, ternyata melihat kok responsnya sudah berubah ya. Gitu. Berubah ya. Kok baik-baik semua gitu. Juminten udah nggak bisa ketemu sama ibunya karena ibunya sudah menghilang tanpa jejak gitu kemana gitu. Rumahnya juga udah aur-auran gitu. Akhirnya dia hidup bersama keluarganya Manto dan disitulah konfliknya dimulai, keanehan-keanehan yang terjadi dimulai. Kenapa kok bisa jadi sesuatu yang aneh ya? Kok Juminten tiba-tiba berubah sikapnya ya? Perilakunya kenapa tiba-tiba jadi liar? Kenapa tiba-tiba jadi kayak orang edan gitu? Itulah kenapa dinamakan Juminten Edan. Oh, berarti konotasi gue tadi salah ya Mas? Konotasi kita lah. Cantik. Konotasi satu warga desa itu yang tentang edan itu sebenarnya salah. Salah ya? Karena mungkin mereka merasa Juminten edan, tapi Juminten nggak merasa diri dia edan. Tidak merasa edan. Kalau kakak cantik sebagai Saskianya maksud saya bisa diceritain seperti apa? Saskia tuh siapa sih? Saskia itu anaknya Ibu Juminten Ibu dan Juminten ayahnya dan Ayah Manto. Ayah Manto.
Dan Saskia ini anaknya ceria, dekat sama ibu. Maksudnya tuh kayak lebih dekat sama ibu. Terus polos. Dan gak mau kehilangan keluarganya. Saskia umur berapa ya? Kalau di film itu? Kalau nggak salah kayak umur 8 atau 8 tahun. Kamu sekarang umur berapa, Cantik? 9. Oh, 9 tahun. Iya. Kok gue jadi pengen profil ya ngomongannya. Elah. Apalagi Mas Dimas? Yang pengen di-explore lagi terkait dengan Juminten Edan ini? Sebenarnya karena yang menjadi unik ini karena karakter Juminten ini kan sebenarnya dia pengen menceritakan sesuatu apa yang dia lihat, tapi dia sendiri bisu. Jadi nggak semua warga jadi nggak bisa memahami apa yang dia mau sampaikan kan, apa yang dia lihat. Jadi sebenarnya dia melihat sesuatu yang tidak warga-warga lihat. Yang dia bisa harapkan cuma dari Manto, tapi Manto dapat pengaruh dari warga-warga yang lain bilang enggak kok, dia yang aneh. Dia yang aneh. Jadi Manto tuh di posisi dilematis. Juminten jadi seperti kayak berjuang sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi kenapa ibaratnya jadinya kayak Juminten against the whole world gitu lah, ibaratnya di kampung itulah gitu. Iya, makanya dia dibilang Edan juga. Makanya disebut Edan juga. Gitu. Dan dia berubah sikap itu tiba-tiba menjadi galak itu karena memang dapat penerawangan dari roh kakeknya itu yang tiba-tiba muncul, yang merubah dia akhirnya melihat ini semua tidak baik-baik saja buat diri dia gitu. Akhirnya dia mulai menyerang semua orang. Menyerang semua orang. Mbak, memerankan sosok Juminten susah nggak, Mbak? Susah. Challenging sih buat aku. Challenging-nya di mana? Tunawicaranya kah? Ya, harus bahasa isyarat. Harus belajar bahasa isyarat. Harus fighting juga. 2 minggu katanya? Belajar bahasa isyaratnya 2 minggu. Oh iya. Cuman kalau fightingnya kita 5 hari aja. Workshopnya 5 hari. 5 hari. Selebihnya di set kayak gitu. Dan cara kita taruh emosi, rasa kita sambil bahasa isyarat tuh lumayan susah sih nge-sinkron semua pergerakan tubuh sama yang ada di otak. Oke, gue minta boleh dong ya berapa second ya? Apa? Ngobrol sama sang suami tercinta dulu sebelum ke anaknya. Bahasa isyarat seperti apa? Rolling action. Halo. Tunggu. Aku udah lupa lagi. Terserah, mau adegan apa? Mau aja ya? Nasi. Sekian. Oke guys. Itu gue sengaja di roll pertama, kenapa gue ngomongin itu? Karena gini, belajar isyarat itu susah guys. Bener ya? Ya. 2 minggu itu bagi gue luar biasa. Bagi seorang talent gitu kan. Apalagi ya termasuk dia, saya yakin Mas Manto pada saat itu juga mempelajari, Mas Dimas sebagai Mas Manto sendiri gimana mempelajari. Menjawab reaksi itu kan susah ya? Kalau dia kan 2 minggu. Kalau saya 3 hari belajarnya. Oh gitu. Salah kalimat saya berarti mudah dong kalimatnya harusnya. Enggak. Karena memang kepepet. Jadi awalnya tuh karakternya Juminten tuh nggak pengen dibikin pakai tunarungu. Oh. Jadi dia cuma bisu. Kalau bisu kan berarti dia bisa mendengar. Bisa mendengar. Otomatis kita nggak perlu pakai bahasa isyarat dong kalau ngomong. Tapi ternyata last minute sutradara tuh mungkin ada perubahan penyesuaian dengan karakter yang pengen dia kembangin. Akhirnya sekaligus dibikin tunarungu deh. Akhirnya kita harus belajar bahasa isyarat dan waktunya cuma tinggal 3 hari. Jadi mau nggak mau ya memang kita harus belajar. Nah ini yang penyakitnya adalah ketika kita belajarnya cepat, prosesnya cepat, kita mungkin bisa cepat nangkep, tapi kita juga bisa cepat lupa jadinya. Gampang cepat lupa. Iya. Dede Cantik lupa nggak untuk belajar bahasa isyarat? Lupa sih, aku cuma bisa perkenalan doang. Coba dijelasin tadi ngomong apaan sih? Gue nggak ngerti dah. Om nggak ngerti dah. Ibu, aku sayang, ibu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Bagi kamu apa di usia 8 tahun, bahkan 9 tahun ya sekarang ya, belajar bahasa isyarat dulu deh. Seperti apa susahnya? Menurut aku sih susah banget. Soalnya aku kayak belum pernah main film horor dan belum pernah bahasa isyarat. Belum pernah main film horor dan belum pernah
bahasa isyarat. Ya, jadi menurut aku itu challenging juga buat aku. Tapi karena aku suka yang challenging sama yang baru, jadi aku suka gitu. Kayak nggak apa-apa susah, yang penting aku suka. Iya gitu ya. Beda sama om yang sebelah itu ya, sebelah kirimu ya. Film Munafik udah jebol guys, gile kan. Sebelah kanan juga luar biasa. Saya coba ke Juminten Edan ya, balik ke Juminten Edan. Juminten Edan. Juminten Edan guys. Juminten Edan itu requestnya seperti itu. Jadi kembali ke Mbak Jumintennya lagi. Mbak Juminten, apalagi yang mau diceritain terkait horor ini? Oke, seorang wanita, tapi pesan moralnya yang ingin didapatkan apa? Perjuangan seorang ibu, seorang istri juga memperjuangkan cintanya, rela melakukan apa aja demi keluarganya, kasih sayang dia dan cintanya tuh sangat tinggi. Dedikasi dia untuk keluarganya, untuk ibunya sendiri pun juga sangat tinggi. Dedikasi seperti apa? Dia ngapain aja, ada apa aja di depan dia pasti bakal maju terus. Dia nggak bakal mau anaknya atau suaminya, keluarganya terluka. Kalau Mas Manto sendiri di matamu seperti apa? Mas Manto itu suami yang selalu, menurut aku sabar banget ngadepin istrinya yang tunawicara. Selalu jadi ngelindungin kita semua di depan keluarganya, rela pergi dari keluarga juga demi cintanya. Demi cintanya. Zaman masih gadget masih begitu ya, Mas Manto ya? Apanya? Demi cintanya masih bisa ya kalimatnya ya? Iya, dia anak zaman dulu kayaknya. Oh iya. Tapi Mas Manto, acting tantangan terberat bagi sosok Manto sendiri gimana Mas? Ya itu tadi pertama harus belajar bahasa isyarat. Terus eskalasi emosinya itu kan mulai dia dari awal dia mencoba jatuh cinta dengan Juminten, kemudian coba untuk berbicara kepada ibunya, ternyata ibunya nggak teryakinkan, akhirnya dia keluar dari kampung, dia kawin lari, dia balik lagi, awalnya baik-baik aja. Jadi eskalasi emosinya itu layernya tuh lumayan rumit sih di sini, Manto, dan dilematis yang dia hadapin, harus dia milih ibunya atau memilih Juminten sama anaknya. Itu tuh posisi dilematis Manto itu yang dibikin layer emosi yang berbeda gitu. Jadi lumayan rumitnya di sana. Kalau Ade Cantik menikmati film ini adalah yang pertama kali. Horor pertama kali juga. Iya. Kenapa mau? Karena tuh aku Oke, tantangan, Sri. Satu, terus apa lagi? Kenapa mau? Honornya gede. bukan. Gak apa-apa, bilang aja iya. Kan? Ntar nextnya pasti naik. Ngomong. Belajar dari kakak-kakak ini. Gimana? Kenapa? Aku tuh kira film horor itu kalau syuting itu serem. Kayak aku udah ngebayangin, tapi karena aku mau coba aja gitu, kayak emang beneran serem gak sih? Terus pas aku coba ternyata nggak serem, jadi aku suka main film horor. Seru. Kamu belum ketemu kesereman yang lain di horor judul lain, pasti akan ada yang serem. Aku pernah ketemu horor yang tiba-tiba kita lagi break, terus kameranya tiba-tiba nge-pan sendiri gitu. Iya, terus udah gitu kita lagi break makan gitu di gedung kosong, terus ketemu Kunti gitu. Ya, jadi kamu belum ketemu kesereman itu. Jadi dia makin suka kayaknya kalau ini kayak gitu. Ya udah bagus. Emang cocok yang di horor. Kayaknya ini berarti filmnya guys itu karena aura dari pemainnya. Jadi si kecil ini nggak ada masalah gitu kan mau ketemu horor. Aura dari lulu orang, maksud gua tante. Karena kan maksudnya karena horor ya, maksud gue horor kan gue dari tahun 2009. Gue mau cerita tadi Mas, iya, lu yang ngomong akhirnya. Keanehan itu tuh ada gitu. Cuman kan ya itu jadi sesuatu yang bumbu-bumbu aja, jadi cerita-cerita lucu. Berarti kalau gitu gue balik. Yang ditemuin dalam film ini horornya kayak apa sih yang disebut horor? Lagi syuting hilang itu misalnya, loh kan tadi lu syutingnya begini, kameranya kok begini, gambarnya hilang gitu kan? Gak ada yang untungnya ya, gak ada yang kesurupan juga kan? Gak ada. Aman ya? Gak ada yang kesurupan? Sebelumnya gue syuting sama dia ada yang kesurupan tuh. Iya, film horor sebelumnya. Di film sebelumnya? Iya, siang bolong. Kayak apa tuh? Ya jadi macan. Iya. Puasa-puasa. Hari pertama puasa. Iya kan, hari pertama puasa jadi macan. Yang macannya siapa? Si krunya. Ya, gue ada lu kan ya? Ada. Iya. Tiba-tiba jadi ngomong gitu. Terus gue kayak, jadi macan tuh. Gue gitu.
Iya. Nggak ada Belum, sih. ini kemarin syutingnya Nggak ada. aman. Aman. Jadi udah ketahuan nih Mbak Popi dan teman semuanya. Ini kan 23 Juli 23 Juli. 2026. Mm-mm. Kondisinya masih ya anget-anget liburan lah. Kalau dibilang Juminten Edan dengan tulisan segini horor, udah dijawab itu tadi sama si kecil. Gimana jadinya? Nggak horor ya? Enggak gitu sih. Nggak Kalau buat gitu kalau sih. buat Kan lagi jualan Saskia, filmnya. Nggak Horor. gitu Bilang sih. horor. Kalau dari Saskia Hah? enggak, tapi Pak produser kalau buat bukan dari salah saya loh ya. ini, Sumpah. Kalau dari dua Tak. itu horor. Oke, tapi poinnya gini nih Mas Dimas. Poinnya adalah kesan horor yang ditampilkan, yang ingin disampaikan oleh si film Juminten Edan ini, itu secara tidak langsung terwakili dengan sosoknya si kecil ini, si cantik. Jadi yang nonton anak-anak kecil juga boleh, Bos. Maksudnya gitu. Bukan, justru enggak. Oh, nggak boleh, Om. Anak kecil nggak Kan boleh nonton. diomelin. Ini gue paling strict di masalah kayak Oke, gini. oke. Karena nih film kan maksudnya banyak darah gitu ya, slasher gitu. Oke. Jadi film ini sebenarnya kalau mau di kategori ini tuh kategorinya memang harusnya yang Kategori 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Terus Oke. udah gitu juga film ini kalau mau presentasinya tuh drama, horor sama action. Iya. Oh, drama, horor sama action. Dramanya Oh. kuat, Hmm. justru actionnya sama horornya tuh Iya. tipis-tipis ya. Iya. Maksudnya presentasinya banyaknya sama gitu. Mhm. Jadi actionnya orang suka lupa nih, takutnya actionnya lupa gitu. Padahal nih actionnya kita dari Iya, awal udah banyak dibilang kok. nih action. Action tuh berantem konotasinya? Iya, dia Iya, kan berantem. berantem. Oh, janggut-janggutan gitu? Iya, orang dia loncat-loncat. Kayak film sinetron lu, Mas? Yang di trailer, teaser trailernya kan dia bacok-bacok. Iya, Oh banyak. gitu, bacok-bacokan Makanya. juga. Iya, Oh anak ya, oke jangan. oke. 17 tahun 17 plus. tahun. Oke, ke oke, atas. oke. Dek, ada lagi yang mau dibocorin, Dek? Kamu diem aja deh, boleh? Enggak gitu. Bahaya nih, nanti spoiler nih. Apalagi yang mau diceritain dari sosok Juminten Edan gimana? Jadi seorang anak. Aku bisikin aja jawabannya ya. Heeh. Aku ngeliat ibunya dipasung. Oh, ibunya dipasung. Ya. Kenapa? Kalau Bapak yang masung? bukan Oh, bukan. Siapa? Pak Nenek. De, nenek Pak De, nenek. Dikepung pasung warga. sama dipasung warga juga. Oh, masung warga. Tahu nggak kenapa warga itu masung ibu? Mungkin karena Apa? ibu dilihat Edan. Mas, kenapa, Mas? Lu udah nikah di situ? Udah. Kenapa Udah ada istri? anak kan? Oh, udah ada anak ya, ya, ya. Iya. Oke, itu kenapa? Karena Edan ya, sudah jadi Edan. Ya, ya? karena satu Sudah ada kampung Edan. memvonis dia Edan dan Udah. udah nggak bisa dikendalikan gitu, dan udah mulai mencelakain, bahkan udah mencoba mencelakain ibunya sendiri, terus mencelakain keluarganya Manto gitu. Akhirnya Manto juga nggak bisa bersikap kan, wah iya bener nih, di depan matanya Manto dia ngeliat Juminten udah mau bunuh keluarganya juga, ya akhirnya mau nggak mau kan cuma bisa nerima dia dipasung, dibawa sama warga untuk dipasung. Di situ udah terjadi action sebenarnya. Belum. Oh, belum. Dipasung. Actionnya di mana, Om? Dia karena waktu dia mau mencelakain itu belum ada reaksi dari warga gitu loh. Nah, akhirnya begitu dia actionnya itu ketika dia lepas dari pasungan. Oh, Makin jadi liar lagi di situ dia. Makin jadi liar, Mbak. Menggila dia. Semua warga. Action lu waktu jadi liar tuh gimana, Mbak? Apa yang lu bayangin sampai akhirnya lu, oke, good, bungkus. Udah itu Capek, karena ya kan hektik dipasungnya kan. beneran ya. Oh, Aku dipasung. beneran dipasung, itu bener-bener udah capek, udah sama semua lokasinya juga udah Bronx banget. Berat. Iya, jadi udah langsung hantem aja semuanya. Udah Emosi-emosi yang terluapkan emosi, ya. iya. So itu juga malam-malam kan kita. Pokoknya itu diambilnya pas udah kita mau break itulah, udah capek banget dah. Udah pokoknya pengen cepet-cepet langsung semuanya. Oh, antara action beneran atau balas dendam itu karena Iya, kekesalan iya. berarti Balas gitu ya. dendam. Udah Karena capek ya. capek, iya. Lumayan. Tadi bilang tempat di mana aja, Mas? Syutingnya jauh-jauh? Syutingnya ya di pinggiran kota Jogja, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Terus itu daerah Sadeng ya, daerah Pacitan itu yang pelabuhan, terus di Demak. Oh, jauh juga ya. Jauh, terus di pantai selatan juga ya. Nggak ada yang tengah-tengah kota, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Full Dan- semua di pinggiran semua. Dan itu dini hari semua mainnya kalian. Mayoritas sebenarnya kita mulai startnya biasanya agak siang ya, karena kita kan rotasinya kebalik nih. Iya, Kita benar. syuting sampai pagi, jadi kita callingan siang, nanti ketemu pagi lagi gitu. Hmm. Ya gitu lah. Berapa syutingnya berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Iya. 14 Hari, hari. Puas, Dek, main 2 minggu, Dek.
Kamu main puas gak? Dia banyak jalan-jalannya. Wah, libur dia banyak. Oh bener berarti. Makanya Bukan dia nggak happy. terasa horornya Nggak berarti. tidak. Oh tapi kan tetap dapat dini hari kan? Ada sekali lah. Pagi atau sesekali, jelang subuhnya ada gitu ya? sekali. Memang konotasi kamu film horor kayak apa? Cantik. Ini tuh udah horor, tapi kayak lebih ke horror action sih. Nah, Lebih banyak actionnya di akhir. kalau ini, Ya. terus? Jadi kayak kalau menurut aku horor, ya horornya kayak Juminten Eden ini. Kayak Juminten Eden ini. Mau lebih edan lagi? Mau lebih horor lagi mungkin? Enggak sih, udah pas. Iya. Serem lagi ya. Jangan loh. Saya cuma ngeliat ini doang loh, Bu Produser tuh sih tadi Mas Dimas begini tuh maksudnya apa? Udah ya ngomongnya pelan-pelan aja gitu kan, takutnya di calling gitu doang. Jagain. Jagain. Horor mau apa? Horor ini udah termasuk yang kamu nikmati? Pengalaman pertama seperti apa main film? Kapok nggak? Kapok nggak? Iya. Oh kapok. Kapok. Oh selesai dong berarti Pak Produser, besok lagi nggak bisa ditayang dong kali mana? Mau lagi nggak Berarti nggak filmnya? kapok dong. Berarti nggak kapok. Kapok apa? Kapok itu kayak Udah capek Udah deh nggak mau lagi deh. Oh. Besok udah nggak mau lagi deh gitu kan? Aku kira kapok kaget gitu. Oh, kapok itu nggak mau lagi deh, kecuali kalau bayarannya naik gitu. Enggak. Berapa sih bayarannya? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ini pinter ini. Masih Ini kecil. paling pinter guys, pertanyaan yang dijawab dengan Kalau itu baik. udah di briefing tadi. Oh, udah briefing. Oke. Hebat. Jangan kasih tahu ya. Pas, jadi kembali lagi ke Baju Minten sama Mas Mato. Apa yang lu pengen ceritakan? Kalau ini adalah action, horor, lalu ada sedikit drama. Sorry to say, gue nggak nyebut merek. Tapi kan sebelumnya sudah ada. Jadi apa yang lu mau jual lah kasar katanya? Membedakan apa sih? Satu storyline yang kuat. Storyline? Dramanya kuat. Gue cenderung kalau gue bukan mau maksudnya gimana ya. Mungkin tujuan sutradara dan produser membuat suatu karya itu kan berbeda-beda. Oke, clear. Ada yang memang gue pengen mayoritasnya di actionnya gitu. Tapi kadang-kadang ada yang terlupakan mungkin di bagian sisi cerita atau di bagian drama-drama yang lain gitu. Kalau di sini tuh sebenarnya kalau gue ngerasa tuh kayak semuanya di posisi yang pas. Gitu. Jadi memang actionnya itu di awal waktu ditawarin film ini film ada actionnya tapi gimana gitu. Wah, gue kalau action agak-agak ini deh, soalnya nggak kuat. Nggak, tapi actionnya cewek, jagonya perempuan, bukan lu cuma dipukul-pukulin doang. Oh yaudah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Jadi dikit. Nah, jadi yang jadi yang pembedanya adalah jagonya perempuan, bos. Terus udah gitu bisu. Gitu. Yang basicnya sebenarnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia seperti kerasukan dan dia tiba-tiba bisa bela diri. Itu kayak unik aja kan dari sebelum gue baca storyline-nya nih, gue baru cuma diceritain doang, nih akan seperti ini nih kira-kira gitu. Wah ini keren juga nih kayaknya nih baru gitu loh. Biasanya kan action, horror action tapi kita nggak tahu background-nya dia bisa bela diri dari mana. Gitu kan tiba-tiba dia udah jago aja gitu atau gimana. Kalau ini memang dia kan dia sebenarnya nggak bisa berantem, cewek polos bos gitu dari kampung, terus tiba-tiba satu kejadian yang membuat dia tiba-tiba bisa berubah menjadi edan dan bisa berantem gitu. Jadi menurut gue ya selain action yang pas dan dibikin oleh sutradaranya itu ada dua ya, Eddie Mercy sama Jonathan Ozo. Jonathan Ozo ini udah orang di film-film model-model film action nasional ini udah tahu Jonathan Ozo siapa. Dia koreografer yang terkenal banget dan tim stunnya udah terkenal banget gitu. Jadi dia yang menggarap action di film Juminten ini sebagai sutradara. Sutradara ini debutan pertama dia sutradara. Gitu. Jadi pasti dia nggak pengen bikin yang sembarangan dong. Itu kan debutan dia sutradara. Jadi itu udah pasti actionnya kejamin. Terus bagian dramanya juga dari awal kita malah difokusin di drama dari storyline-nya itu kan. Itu terus makanya workshop kita dia fighting cuma sebentar. Karena chemistry yang di-build itu bagaimana dramanya itu dikuatin dulu supaya orang attach dengan ceritanya dulu. Action itu nanti adalah bumbu-bumbu gitu. Tapi dramanya harus dikuatin dulu. Jadi menurut gue sih walaupun waktunya singkat tapi semuanya terasa lumayan matang.
Beda lah guys, orang dulu taunya Mas Dimas itu filmnya sinetron, FTV, ya nggak? Terus Kawin Kontrak, lu tau Kawin Kontrak? Kalau nggak tahu ya berarti gue yang paling tua ya umurnya. Nilai nominal katanya lebih gede juga ya Mas? Apanya? Nilai nominalnya gede. Yang mana? Nominal ini lebih gede. Aduh. Kita balik ke Mas ini. Mbak Juminten, Mbak, apa yang lu pengen jual terkait dengan film Juminten sendiri? Dengan sosok lu kekurangan secara fisik ya, boleh dikatakan seperti itu ya? Women power ya kali ya. Woman power, iya, oke. Perjuangan si perempuan ini. Terus action dari dia bisa actionnya juga itu karena di sini dia emang bener nggak ada basic bela diri, makanya dia itu memanfaatkan, mempergunakan semua yang ada di sekitar dia untuk ngelawan semua warga-warga di situ yang akan mencelakai keluarganya. So basically gue garis bawahi gini loh, ini kan Juminten Edan, Tuna Wicara. Gue garis bawahi kalimat itu bro. Enggak, iya enggak? Coba kalian coba saksikan. Tuna Wicara itu punya kekurangan. Melalui film ini secara tidak langsung kita mendapatkan satu pelajaran tersendiri. Contoh tadi, gue minta lo adegan sedikit aja dan akhirnya lo jelasin apa sih artinya tadi. Berarti penyampaian pesan moralnya dapat. Enggak, benar gak? Wah, gue bagian dari promo juga bro. Gitu gimana dah? Pembayaran clear ya? Dapat fee ya? Dapat fee ya? Ya. Kalau nggak dapat ntar dari gue. Ayah luar biasa kakak. Dilanjut promo gue ntar. Ayah ya. Oke, next. Next lanjut lagi. Kalau misalnya apa namanya? Ini kan jatuhnya di 23 Juli. Ya. Pada saat orang udah baru sehari 2 hari lah mungkin, bahkan ada yang masih libur gitu loh. Kaitan ada kenapa harus liburan sekolah atau apa gimana? Itu pertimbangan dari produser ya. Produser. Kita nggak tahu ke arah teknis. Sama sekali nggak ya? Itu pertimbangan produsernya gimana. Pemain gitu. cuma datang. Kita juga kaget tiba-tiba udah mau tayang ya. Gitu. Lumayan. Oke, kita bakal tayang gini gitu. Kita nggak ngira juga bakal tayang. Iya, yang penting tanda tangan kontrak aman udah, besok main film selesai gitu ya Mas? Enggak dong. Kita juga karena kan gimana pun juga kan ini karya kita ya. Kita luar biasa. Kita ngerjain dengan capeknya, keringat kita capeknya kayak gimana gitu kan. Kalau kita tuh kalau main tuh misalnya kita sudah susah-susah terus ditonton bertahan di bioskop cuma 3 hari tuh sedih bos. Sedih lah gitu. Kita syutingnya capek, pulang gitu gedebak kedebuk gitu. Sedih. Ya udah pertanyaan gue clear Mas. Lu mau targetin berapa penonton lu Mas? Satu-satu gue tanya. Ya berapa? Malah 3 juta. 3 juta penonton. Amin. Namanya berdoa nggak ada yang salah kan bos? Nggak ada yang salah, salah. 3 juta penonton. Kalau dari sosok yang ganteng berapa? Ya sebanyak-banyaknya lah. Iya. Ya masa dari 280 juta penduduk Indonesia kan. Dapatlah Dapatlah berapa ya kan? Adek mau ditonton berapa penonton, Dek? Semoga 10 juta. 10 juta penonton. Amin, Bro. Sekali lagi semua itu kan berawal dari sebuah niat dan doa. Perjuangan ikhtiar sudah dilakukan. Bukan begitu? Bukan. Salah lagi. Adek, sekarang saya mau kasih closing statement. Closing statement apa yang ingin diajak? Ini kan liburan sekolah nih, cantik. Kakak-kakak dan kamu kan ditonton nih di layar yang gede banget itu. Saya sambil makan popcorn. Kamu mau kasih pesan apa sih buat kita-kita nih dari film ini? Pesan cerita apa? Pesan apa? Terserah kamu mau nyampaikan apa. Pesan makanan udah tadi. Pesan makanan ntar habis ini ntar. Jangan lupa nonton film Juminten Edan. Buat yang nggak terlalu suka jump scare, karena ini nggak terlalu banyak jump scare, tapi ini bagus banget. Jangan lupa nonton ya. Cakep, luar biasa. Terakhir dong dari yang paling cantik dong di sini dong. Ya kakak. Jangan lupa nonton film Juminten Edan karena di sini dramanya kuat, horornya ada, actionnya ada, dan girl power. Girl power. Om? Ya. Lu mau nambahin apa Om? Kok tadi udah dikatakan semua ya. Tapi kalau gue ngerasa ini film kembali ke era film horor klasik. Horor klasik. Horor klasik. Jadi dipadukan dengan teknologi yang modern ya, karena alat-alat sekarang modern. Tapi idenya gambarnya jadi lebih fresh, lebih mateng gitu. Tapi stylenya style klasik. Jadi buat yang kangen dengan film-film horor klasik,
untuk memorize lagi mau nonton kembali ke sana, nonton film Juminten Eden karena semuanya komplit di sini. Semua komplit ada di sini. Lu suka horor, lu suka action, lu suka sedikit drama, yang pasti itu ada di film ini. Juminten Eden 23 Juli. Hanya di bioskop Indonesia. Saya Danang Sundoro and tim Juminten Eden mengucapkan terima kasih. Sukses selalu. Bye-bye. Bye-bye.